Shalom, selamat malam. Jumpa kembali bersama dengan jemaat yang Balikpapan dari Gedung Gereja Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah dalam doa malam dan edisi rehat Jumat 26 Juni 2020. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita sambut lawatan Tuhan dan memulai doa malam kita pada kesempatan ini. Kita melakukan seperti rusa rindu sungai. Kita akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Mari kita mohon hikmat di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala pengharapan kami, kembali di malam hari ini Tuhan kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu, karena kami selalu percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong memberkati kami. Dan kami juga memahami bahwa kami juga diajarkan untuk selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dalam doa malam ini kami akan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, bahkan merenungkannya. Berkati kami dengan hikmat Roh Kudus Tuhan, sehingga firman kebenaran Tuhan memberi pesan bagi kami untuk kami lakukan dalam kehidupan di mana Tuhan menempatkan kami masing-masing. Bersabdalah Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini telah ditetapkan dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian bacaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari bacaan kita pada kesempatan ini yang menjadi tema perenungan kita ialah senang melakukan keinginan. Masanang kumpegau Pak Purayan. Dari hal ini ada satu kisah seorang yang mempunyai 2 ekor kucing. Yang mana seekor kucing dari seorang ini berwarna putih, berbulu berwarna putih. Dan seekor lainnya berwarna belang-belang. Keduanya tumbuh bersama, namun tubuh keduanya tidak sama besarnya. Mengapa? Hal ini karena sang pemilik kucing tidak memberi porsi makanan yang sama, hanya memberi porsi makanan yang lebih pada kucing yang disukainya. Lalu kemudian pada kucing yang satu karena tidak disukai, maka porsi makanan diberikan juga kurang. Kisah ini menjadi ilustrasi untuk sedikit membandingkan tentang keinginan daging dan keinginan roh dalam kehidupan umat manusia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat-ayat dalam pembacaan kita dengan jelas memperlihatkan bagaimana kedua prinsip perbuatan, yaitu daging dan roh, yang berlawanan satu sama lain. Orang Kristen yang dipimpin oleh roh memang secara wajar hidup menurut roh dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang berasal dari keinginan daging. Lalu kemudian perselisihan rohani di dalam orang percaya melibatkan seluruh orang itu. Namun yang diperjuangkan adalah apakah mereka akan menyerah pada kecenderungan keinginan daging dan tunduk kepada penguasa dosa, ataukah apakah mereka akan menyerah kepada tuntutan roh atau tinggal di bawah kekuasaan Kristus. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, untuk dapat menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita, seseorang perlu memberi dirinya untuk dipimpin oleh roh, digerakkan oleh roh, dan senang melakukan kehendak Allah. Senang melakukan keinginan roh, senang melakukan kehendak roh. Karena seperti memberi makanan pada binatang peliharaan, jika binatang itu kita sukai, maka kita akan memberi porsi yang banyak kepadanya. Demikian halnya jika kita merasa bahagia melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan memberinya perhatian yang banyak pada perbuatan roh. Tuhan memberkati. Amin. Respon firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan renungkan bersama-sama, kita angkat pujian kuperlukan juru selamat. Perlukan juru selamat agar jangan
takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam tentram. Ku perlukan juru selamat agar dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam tentram. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu sungguh besar dalam kerajaan surga. Karena itu tiada alasan bagi kami untuk tidak selalu bersyukur kepada Tuhan, tidak selalu menyembah kepada Tuhan. Kami sungguh diajarkan untuk selalu dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terlebih Tuhan, untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami dalam rangkaian kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur di kesempatan ini juga. Tuhan memungkinkan kami untuk datang di hadapan hadirat Tuhan dalam doa malam kami, dalam renungan harian Toraya, sebagaimana menjadi bagian dalam program pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa sabda kebenaran Tuhan yang boleh kami baca, kami dengarkan pada kesempatan ini, sungguh mengajarkan kami bagaimana kami selalu setia mengikut Tuhan, bagaimana kami selalu mengikuti setiap ketetapan-ketetapan Tuhan, sebagaimana kehidupan kami selaku orang percaya digerakkan oleh Roh Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengutamakan keinginan Roh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Jangan biarkan kami lagi terbelenggu oleh dosa dan kesalahan dan kebiasaan kami mengikuti keinginan-keinginan daging kami. Ajarkan kami Tuhan hanya mengikuti keinginan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh berdoa bersama dengan jemaat Tuhan di rumah masing-masing yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga. Kami mohonkan Tuhan, Engkau nyatakan kasih karunia-Mu senantiasa, Engkau nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa memberikan hikmat dalam setiap proses kehidupan yang dijalani. Berkati setiap kepala keluarga dalam tanggung jawab di tengah keluarga, dalam tanggung jawab ketika diberikan tanggung jawab pekerjaan. Engkau berikan kesehatan Tuhan, jaga, lindungi, peliharakan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan untuk ibu-ibu rumah tangga yang Engkau juga berkati dalam kesehariannya mendampingi kepala keluarga, dalam kebersamaan dengan anak-anak kekasih. Tuhan nyatakan campur tangan-Mu dalam setiap tanggung jawabnya, terlebih dalam menata kehidupan keluarga yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak kekasih yang dalam pertumbuhan perkembangan, dalam dunia pendidikan, dalam proses perjuangan mencari lapangan pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Kami mohonkan Tuhan, Engkau nyatakan kasih setia-Mu, Engkau rangkul mereka ya Bapa di sorga. Semoga setiap pengharapan-pengharapan yang mereka haturkan kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya dengan cara dan waktu Tuhan sendiri. Berkati segenap orang-orang tua kekasih kami dalam masa-masa tua mereka, terlebih Tuhan di tengah banyaknya kelemahan-kelemahan yang mereka alami baik fisik maupun dari segi kesehatan ya Bapa di sorga. Dalam masa-masa tua mereka tentunya kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan mereka. Tuhan tetap menjadi sahabat yang akrab bagi mereka. Tuhan, terima kasih buat segenap rekan-rekan sekerja Tuhan yang sedang melakukan dan melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Berkati kami dengan segala hikmat kasih karunia-Mu, sehingga setiap tanggung jawab pelayanan yang boleh kami lakukan senantiasa mengandalkan campur tangan Tuhan, dan kami boleh semakin menghayati makna dari tanggung jawab pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dalam pengharapan mereka untuk kembali bersekutu ke tengah-tengah jemaat dalam pelaksanaan ibadah-ibadah. Kami mohonkan Tuhan, di era yang normal ini
semoga semakin berjalan dengan baik dan segala aktivitas ibadah boleh berlangsung sebagaimana sejak awal. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati dengan hikmat Tuhan untuk setiap pemerintah bangsa negara kami ini, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air ini. Kiranya hikmat Tuhan juga berkarya bagi mereka dan mengambil keputusan-keputusan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kehidupan kami yang kami aturkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, yaitulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri doa malam kita, kembali kita mengangkat pujian kita harus membawa berita. Kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena jadi remang pagi dan remang jadi siang hari. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan sempurna. Demikian doa malam kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.